Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahma dengan nomor 11091222006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian one emit, cara pengukuran one emit, dan faktor yang mempengaruhi one emit. Yang pertama ada pengertian one. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, one atau kehendak adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Keinginan ini cenderung tidak mendesak. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah besar, atau gadget terbaru. Pada pelayanan kesehatan, contohnya keinginan untuk sehat, bebas dari rasa sakit, menginginkan barang atau pelayanan yang terbaik, misalnya obat yang bekerja cepat. Selanjutnya ada pengertian need. Menurut Philip Kotler dan Christian Keller, need atau kebutuhan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Pada pelayanan kesehatan juga dapat diartikan dengan keadaan kesehatan yang oleh tenaga kedokteran dinyatakan harus mendapatkan penanganan medis sebagai usaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Contohnya operasi segera akibat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, ada pun beberapa cara pengukuran one emit. Di antaranya, yang pertama ada interview atau wawancara, yaitu percakapan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai one dan net. Yang kedua ada survei. Dengan survei, kita dapat menanyakan langsung kepada pihak yang kita targetkan dalam kegiatan need dan want. Misalnya dengan menanyakan secara langsung atau melalui telepon dan juga dapat dilakukan dengan kuesioner. Yang ketiga ada observasi. Kita dapat datang untuk melihat secara langsung ke lokasi yang kita tuju apakah want dan need yang telah direncanakan oleh seseorang benar-benar terpenuhi. Yang keempat, studi pasar. Studi pasar dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar dalam kegiatan want dan need. Yang kelima, dan yang terakhir ada diskusi. Dengan diskusi dapat diketahui informasi mengenai want dan need orang yang kita tuju. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi want dan need. Yang pertama, ada kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua ada kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat atau yang terakhir ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas, mungkin kebutuhan dan keinginannya berbeda dengan iklim di daerah lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.